Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini Rabu tanggal 22 April 2020, Divisi Humas Mabes Polri akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan perkembangan situasi dan juga beberapa isu yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikut ini. Yang pertama, informasi lanjutan tentang penerapan kebijakan larangan mudik. Dalam konteks kegiatan ini, Polri akan melaksanakan atau menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi operasi Ketupat 2020. Kegiatan ini, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan dengan kurun waktu yang sangat singkat, yaitu H-7 dan H+7 setelah Lebaran. Namun demikian, pada kondisi tahun ini ada kekhususan sehubungan dengan COVID-19, maka pola kegiatan operasi di tahun ini, pola waktunya dipercepat. Untuk itu, operasi Ketupat 2020 ini secara resmi akan dimulai pada hari Jumat yang akan datang, tanggal 24 April 2020, sampai dengan nanti H+7 setelah Lebaran atau Idul Fitri. Total dari kegiatan ini secara keseluruhan akan diselenggarakan selama 37 hari. Operasi ini mengedepankan kegiatan preventif yang didukung oleh kegiatan penegakan hukum. Kemudian tujuan operasi ini adalah dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, dan kemudian tentunya output yang diharapkan adalah terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif dalam mencegah penyebaran pandemi COVID-19 sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan rasa aman dan juga nyaman. Kemudian, personil yang akan dilibatkan dalam kegiatan operasi ini sebanyak atau sejumlah 175.000 personil yang terdiri dari anggota Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamung Praja, dan stakeholders lainnya. Kekuatan ini adalah jumlah keseluruhan dari seluruh Polda dan juga teman-teman TNI, demikian juga stakeholders. Kemudian khusus Jakarta sebagai epicentrum dari pergerakan kegiatan mudik ini yang Lebaran akan ke wilayah Jawa atau juga Pulau Jawa, maka ada pola kegiatan operasi yang secara khusus telah ditentukan. Untuk itu, khusus wilayah DKI telah menyiapkan 19 titik pos pengamanan penyekatan, yang dimana tugas pos pengamanan penyekatan ini adalah memfilter atau kita memberikan pengawasan kepada masyarakat yang hendak keluar wilayah Jakarta. Dan ada 3 pos pengamanan tersebut yang ada pada Tol Cikampek, Tol Bogor, dan Tol Merak, serta 16 titik arteri non-tol. Jadi sekali lagi pos pengamanan ini bertugas sebagai checkpoint terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang terindikasikan akan melaksanakan mudik. Bagaimana kemudian tindakan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian apabila mendapatkan temuan di lapangan ada indikasi masyarakat yang hendak mudik, maka kita akan melakukan peringatan secara keras dan untuk kemudian kita minta kembali ke kediaman atau ke rumah masing-masing. Tentunya hal ini disampaikan secara humanis dan persuasif. Berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah perkembangan penanganan kasus hoax terkait dengan virus corona. Sampai dengan hari ini, Polri telah menangani 97 kasus secara keseluruhan, dan kemudian dari 97 kasus ini, untuk 3 besar penanganan kasus, yang pertama berada di Polda Metro Jaya dan juga Polda Jatim, masing-masing menangani 12 kasus, dan kemudian yang kedua Polda Riau sebanyak 9 kasus, yang ketiga Polda Jabar sebanyak 7 kasus. Lalu kemudian 57 kasus lainnya itu ditangani oleh Polda jajaran. Para pelaku, kreator atau pembuat atau juga penyebar hoax ini dipersangkakan kepada beberapa undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang ITE
pasal 45 dan pasal 45A. Ancaman pidananya adalah 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Kemudian yang kedua, para tersangka juga dipersangkakan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun. Kemudian juga dipersangkakan pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Informasi berikutnya terkait dengan evaluasi pengendara yang melakukan pelanggaran selama PSBB di Jakarta. Selama penerapan PSBB pada Selasa tanggal 20 April 2020, jenis pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah para pengendara yang tidak menggunakan masker, yaitu sebanyak 1.124 pelanggar. Kemudian disusul dengan kendaraan yang jumlah penumpangnya melebihi kapasitas 50% sebanyak 449 pelanggar. Dan selanjutnya untuk pengendara roda 2 yang berboncengan tidak satu alamat sebanyak 228 pelanggar. Khusus untuk Jakarta, kendaraan yang melalui checkpoint memasuki wilayah DKI Jakarta berjumlah 1.761 dan pos pantau berjumlah 604 kendaraan. Selanjutnya yang kami sampaikan adalah informasi perkembangan terkait dengan penanganan kasus aksi vandalisme oleh 3 mahasiswa di Malang yang dipersangkakan telah melakukan aksi pengerusakan properti milik orang lain atau coret-coret dinding dengan kata-kata yang berbau provokatif di 6 tempat kejadian perkara. 3 tersangka tersebut berinisial MAA 20 tahun, perannya sebagai inisiator lalu membeli pilok dan melakukan pencoretan. Kemudian tersangka kedua dengan inisial SRA 20 tahun sebagai inisiator juga dan melakukan pencoretan. Dan yang terakhir, tersangka ketiga AFF 22 tahun, perannya adalah mengawasi saat melakukan kegiatan pencoretan-pencoretan tersebut. Ketiga tersangka saat ini sudah dilakukan penahanan sejak tanggal 20 April 2020 di rutan Polresta Malang Kota, Polda Jawa Timur. Kemudian ketiga tersangka ini memiliki motif sebagai berikut. Mereka merasa tidak terima dan memprovokasi masyarakat untuk melawan terhadap kaum kapitalis yang dirasakan merugikan masyarakat. Barang bukti yang paling penting diamankan oleh penyidik yaitu 1, 3 buah handphone, 2 sket tulisan terbuat dari karton dengan tulisan Tegal Rejo melawan. Kemudian yang ketiga 1 buah pilok warna hitam, dan yang keempat adalah dokumentasi tulisan provokatif. Atas perbuatan para tersangka ini, penyidik menyusun konstruksi hukumnya dengan mempersangkakan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana pasal 14 dan pasal 15 serta pasal 160 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 10 tahun. Berikutnya yang kami sampaikan adalah terkait dengan kenaikan tipe 7 Polda dari tipe B menjadi tipe A. Berdasarkan surat telegram Kapolri nomor 1189 tahun 2020 tentang kenaikan tipe 7 Polda dari tipe B menjadi tipe A. Polda-polda tersebut yaitu Polda Sulawesi Tenggara, Polda Sulawesi Barat, Polda Kalimantan Utara, Polda Bangka Belitung, Polda Gorontalo, Polda Maluku Utara, dan Polda Papua Barat. Dengan kenaikan tipologi ini dari tipe B menjadi tipe A, maka jabatan Kapolda yang sebelumnya diemban oleh Brigadir Jenderal, maka kemudian setelah penetapan ini akan menjadi Inspektur Jenderal. Dan kemudian Wakapolda yang diemban dari semula Komisaris Besar Polisi akan diemban menjadi pangkat Brigadir Jenderal. Dan pada hari ini, Rabu, Bapak Kapolri telah memimpin langsung untuk melakukan pengukuhan terhadap 7 Polda tersebut. Maka sejak hari ini, ke-7 Polda tersebut telah ditetapkan atau dikukuhkan resmi menjadi Polda dengan tipologi A. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kegiatan press release hari ini. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.